Ya, selamat sore Mas Daryl dan juga selamat sore kepada smart listeners dimanapun Anda berada. Gimana sehat Mas Ryan? Sehat, mohon maaf agak sedikit Ya, terburu-buru. Tadi ya, tanggung banget, aman. sudah nyampe depan pintu gerbang masa mulai pada saat ini. Ya sudah, ya sudah. Ini kita masih 4 menit Mas Ryan sebelum nanti kita berikan kesempatan Mas Ryan untuk touch up ruangan ya pastinya ya. Iya, Ini siap. Mas Ryan, tema kita hari ini kan sebetulnya kan tema yang digadang-gadang itu membuat banyak orang sukses, membuat banyak orang Mhm. kaya gitu loh. Karena notabene kripto ini cukup sangat menjanjikan. Tapi mungkin selama beberapa pekan terakhir ini ya, ada indikasi tuh kripto turun drastis. Itu wacananya. Sebelum kita menuju ke arah sana, apa dan bagaimana sih tentang kripto ini sendiri? Kita boleh elaborasi Mas Ryan sebelum kita bahas lebih detail nanti di sesi berikutnya. Ya, kalau kita bicara mengenai kata-kata cryptocurrency, maka kripto itu kan adalah encrypt ya, encryption ya. Berarti terencrypt ya, berarti boleh dibilang diacak lah, boleh dibilang dalam bahasa IT-nya gitu ya. Dan currency adalah mata uang, jadilah bentuk mata uang yang bentuknya digital. Kadang-kadang orang masih nggak bisa bedain bentuk yang namanya cryptocurrency dengan uang digital. Jadi gampangnya adalah cryptocurrency itu datang dengan membawa teknologi di mana kalau kita sebut mungkin kata-kata Bitcoin yang paling terkenal, Mhm. maka Bitcoin itu sebenarnya datang dengan konsep Gold 2.0. Artinya dia mengambil konsep sama persis seperti emas, di mana harus ditambang, lalu harganya juga cenderung naik dan kita bisa lihat bahwa dalam waktu 5 tahun terakhir yang bisa mengalahkan kinerja kenaikan Bitcoin ya akhirnya cryptocurrency yang lain gitu ya. Tapi kalau instrumen yang lain sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan. Dan beberapa murid saya pun dalam waktu 3 tahun terakhir itu dia berhasil melipat gandakan asetnya dari ratusan juta jadi puluhan miliar. Wow. Nah, yes, tapi kalau kita melihat turbulensinya ada yang menarik bahwa ada tahun-tahun tertentu cryptocurrency itu Bitcoin sendiri membuat orang bisa rugi 75 sampai 80%. Mhm. Nah, hal seperti ini kan jadi sangat kontras ya. Yang satu mengubah uang jutaan menjadi puluhan miliar, Ya. yang satu membuat orang punya Bitcoin Mhm. dari punya 100 juta tinggal 20 juta. Nah, Hmm. pada saat kita membahas pada hari ini mungkin seperti yang terjadi yaitu kok turunnya kenceng banget. Mhm. Mhm. Lalu Ya, apakah ya. ini menjadi sesuatu yang prospek buat kita miliki? Ini kan sudah akhir tahun ya, kita mesti Yes. mikirin tahun depan kita mau punya revolusi apa? Apakah cryptocurrency menjadi salah satu checklist dari aset yang harus saya miliki dalam portofolio saya? Mhm. Tapi memang kenyataannya dalam kondisi yang lain ternyata bisa melipat gandakan aset seseorang. Tentunya ini menjadi sesuatu yang menarik buat kita bicarakan. Oke, baiklah. Mungkin ada banyak banyak faktor juga ya yang menyebabkan kripto ini bisa turun drastis. Nah, itu yang akan kita bahas lebih detail di sesi yang berikutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ren Filbert. Kita masih bicara tentang kripto bisa turun drastis. Pahami faktornya. Mas Ren, di kadang-kadang kripto ini masih menjadi happening things di tahun 2022. Banyak pakar menyebutkan seperti itu. Tapi ini mungkin temanya cukup penohok ya. Kripto bisa turun drastis. Apa kira-kira mungkin yang menjadi penyebab turunnya kripto sehingga ada kata drastis yang menyebabkan satu asumsi mungkin agak sedikit mulai negatif tentang kripto, Mas Ryan? Iya, jadi kalau kita bicara keunggulan, maka kita perlu sadar ya, hal Hmm. yang negatif dan kelemahannya itu akan berjalan beriringan gitu. Oke. Banyak orang yang mau mencari keunggulan maksimal, tapi dengan tidak adanya kelemahan, itu nggak mungkin. Yes, Nah, setuju. salah satu keunggulan daripada kripto yang kita tahu selama ini bisa melipat gandakan aset. Mhm. Dan juga ada satu keunggulan lagi, yaitu dengan tidak adanya orang yang bisa mengatur. Misal begini, kalau mata uang kita, rupiah, siapa yang ngatur? Bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Dan Mhm. juga kebijakan-kebijakan makro yang dikeluarkan oleh misalnya dari Kementerian Keuangan, dari Ibu Sri Mulyani, seperti itu. Nah, itulah yang namanya kebijakan yang namanya tersentralisasi. Ada yang bisa ngatur. Dan kalau kita beli saham, kalau ternyata sahamnya itu terjadi suatu kecurangan dan lain sebagainya, aturannya sudah dibentuk dan bisa ditambah di kemudian hari. Nah, itulah yang namanya tersentralisasi. Siapa yang ngatur untuk persahaman di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia dengan jajaran SRO-nya ditambah dengan OJK. Nah, tapi kalau kita perginya ke kripto, kripto itu malah tidak ada yang bisa mengatur. Artinya
di sini terjadi hukum permintaan dan penawaran. Dan secara tidak langsung bila terjadi hukum permintaan dan penawaran tanpa dibatasi, maka ya memang akan terjadi bila ada peminat yang begitu tinggi dalam satuan waktu dan terjadi kekurangan barang, maka akan naik dengan sendirinya. Tapi ketika begitu banyaknya orang yang mau melakukan supply, di mana mereka menjual dengan keadaan yang panik, maka akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Kita pergi ke saham. Di saham bisa RP 50 paling murah. Dan itu tertulis gitu. Artinya ada orang-orang tertentu yang punya pikiran bahwa RP 50 adalah harga yang paling murah daripada membeli saham. Dan kenaikan dan penurunan saham di Indonesia dibatasi 7%. Yang disebut dengan auto reject bawah, ARB. Nah, di dalam kripto tidak ada. Jadi kalau mau hari ini menjadi 0 pun, Bitcoin pun bisa. Dan hari ini Bitcoin mau berubah menjadi angka 2 miliar, bila memang demand and supply-nya ada, maka akan menjadi 2 miliar dengan sendirinya. Tidak ada pembatasan atas dan bawah. Jadi kripto ini benar-benar bagaimana pasar sedunia, dan nggak tahu ya apakah ada alien di dunia, kita nggak tahu gitu, tapi setidak-tidaknya ya sedunia ini ya bagaimana menjustifikasi atas pergerakan harga dan volume dari cryptocurrency ataupun aset kripto yang ada di dunia saat ini. Oke, Mas Rais, berarti kalau misalnya tidak ada regulasi yang jelas mengatur tentang pergerakan kripto, seperti mungkin indeks saham dan juga instrumen investasi lainnya yang legal di Indonesia, apa yang membuat ketertarikan kripto ini kok seperti something expensive gitu loh, sesuatu yang kayaknya merupakan sebuah pencapaian tertinggi seorang investor kalau misalnya mereka udah berkutat di bidang cryptocurrency ini, Mas Rais. Apa poin penting yang menjadi kebanggaan buat mereka? Statement yang mengenai menjadi kebanggaan tertinggi, menurut saya enggak juga, karena teman-teman saya yang menjadi investor di pasar modal justru mengucilkan saya karena saya adalah orang yang aware terhadap dunia kripto. Masih ada orang yang merasa bahwa ini aset yang tidak ada nilai jelas dalam melakukan valuasinya. Tapi kalau ditanya berbalik adalah, kenapa cryptocurrency ini menjadi sesuatu yang menarik sebenarnya? Karena yang ditawarkan adalah solusi dari kelemahan yang ada sebelumnya. Contoh, kita harus tahu bahwa kelahiran yang namanya Bitcoin itu lahir dari krisis 2008. Di mana 2008 itu adalah suatu bukti bahwa kelemahan perekonomian dengan model print the money, jadi uang bisa dicetak seenak udel bank sentral, itu adalah lemah. Dan terbuktilah dengan kejadian subprime mortgage dan juga kejatuhan beberapa perusahaan-perusahaan besar perbankan industri keuangan di Amerika. Yang mana selama ini kita percaya bahwa Amerika adalah salah satu bentuk perekonomian modern pada hari ini yang dipercaya oleh semua orang di dunia. Meskipun sebagian bernada yang jelek gitu ya. Kenapa? Ya itu pasti ada kelemahannya. Jelas nggak mungkin keunggulan tanpa kelemahan gitu. Nah, dan dia berusaha untuk mengembalikan bahwa salah nih kalau yang namanya bisa dicetak sebanyak-banyaknya dan bisa dikontrol. Berarti Bitcoin datang bagaimana kalau ada sebuah metode transaksi yang memang dikembalikan lagi kepada semua orang tidak bisa mengontrol. Jadi kan terbalik ya. Jadi kalau dibilang, loh kenapa menjadi sesuatu yang menarik? Ya karena dia secara tidak langsung membawa solusi dari kelemahan sebelumnya. Tapi ketika keunggulan yang datang dengan tidak ada yang bisa mengontrol atau disebut dengan desentralisasi, akan muncul suatu kelemahan baru, yaitu apa? Yang kuat yang menang. Nah, jadi memang ini yang menarik di dalam perubahan. Kita sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, era 2008 ke 2021 ini sebenarnya adalah era kita mendapati sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amerika jatuh krisis diakibatkan karena model hutangnya yang akhirnya dicetak uangnya dan akhirnya bermasalah. Lalu 2020 kita terjadi pandemi seperti 1 abad yang lalu yang mana kita semua tidak pernah merasakannya. Jadi ini adalah sesuatu pergeseran. Lalu juga muncul suatu model bisnis baru di mana ada taksi, bisa bisnis taksi, nggak punya taksi 1 biji pun. Ada bisnis hotel di mana hotel nggak pernah punya 1 hotel tapi operator hotel terbesar di dunia. Nah, banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, mau kita sikapi apa si kripto ini? Apakah kita bilang, oh kalau untuk yang hotel nggak punya hotel, oke. Kalau yang taksi nggak punya taksi, oke.
ini uang yang nggak kelihatan fisiknya nggak oke. Lo kok jadi lucu pilih-pilih? Iya dong. Iya. Gitu. Oke, berarti kalau kita melihat dari judul bahasan kita hari ini, kripto bisa turun drastis, pahami faktornya. Apa yang mungkin perlu disampaikan Mas Ryan sebagai sisi kepedulian juga lah ya dari para pemain kripto ini, dalam arti ini kan Mas Ryan memang udah paham banget tentang hal ini. Boleh share Mas, starting dari mana kira-kira untuk bisa lebih aware tentang hal ini? Saya tiap kali kalau dibilang udah paham banget tuh saya malah takut salah loh. Oke, mungkin begini dari saya ya. Yang penting kita tahu bahwa kripto ini akan dekat dengan teknologi. Jadi kalau Anda itu gaptek, better jangan dekat-dekat. Kecuali Anda mau belajar teknologi ya, gitu. Jadi kalau Anda nih gaptek, berarti udah ciri dasar sebenarnya ini akan menjadi batu sandungan yang Anda harus lompat dua langkah. Satu, Anda mesti ngerti teknologi. Dua, Anda mesti ngerti uang juga gitu ya, keuangan ya. Berarti kan Anda udah obstacle nih Anda harus lewat. Ditambah lagi bagaimana caranya berjalan dan tetap berada di aturan. Berarti kan obstacle-nya jadi berlapis ganda nih. Jadi kalau dibilang yang paling mempengaruhi, pertama itu adalah apa solusi dari si kripto-kripto yang ada. Dan jangan lupa loh, karena di sini tidak ada yang bisa mengatur, penipunya akan banyak luar biasa. Kemarin terjadi yang namanya ada film seri yang ada seri itu yang si game Squid Game itu dibikin untuk tokennya, dan ternyata orang yang menciptakannya itu mau berniat menipu dan terbukti menipu, jadi dia lari. Itu nggak ke tracking loh. Artinya kan gimana kalau Anda ternyata malah dapat penawaran kripto nggak jelas, kripto aset yang nggak jelas, Anda beli, Anda jadi korban. Dan nggak bisa pergi loh, tiba-tiba lapor ke OJK. Wahai OJK, saya merasa dirugikan kripto. Ya OJK bilang, kamu tahu nggak, saya ini cuma ngawasin pasar modal, perbankan sama industri keuangan non-bank. Kamu salah alamat ya. Kita tiba-tiba pergi ke Bapepti. Bapepti, kamu itu kan mengawasi exchange daripada kripto di Indonesia. Saya dirugikan nih oleh Squid Game token. Kamu tahu nggak bahwa kita ini meregulasi exchange-nya dan token-tokennya itu tergantung apa yang ditawarkan oleh para exchange. Jadi saya juga nggak tanggung jawab. Ya mati dong. Ya. Susah kan? Berarti kan ini keterkaitannya dengan hukum pasar ya, Mas Ren ya. Seperti yang tadi Mas Ren bilang ya, harus tergantung pada keseimbangan dan juga permintaannya. Berarti bisa dikatakan hukum pasar ini satu faktor yang mempengaruhi juga harga kripto bisa turun drastis, dibalik dari kasus penipuan tadi ya misalnya ya. Betul, jangan lupa loh, yang bisa menyebabkan turun drastis hukum pasar, yang menyebabkan dia naik drastis adalah hukum pasarnya juga, Mas Daryl. Kita kan harus berimbang nih ya. Iya. Betul. Jadi dua sisi ini betul-betul, pertama adalah solusi dan teknologi apa, karena inilah barang teknologi yang mau dihadirkan dengan adanya si koin atau token tersebut. Karena ada yang menyebut sebagai koin, ada yang menyebut diri sebagai token. Ya, kripto itu ada dua nih, kripto coin dan cryptocurrency. Ini dua hal yang dan token, kripto token ini berbeda gitu. Nah, yang kedua adalah bahwa segala sesuatu yang nilainya bisa naik dan turun itu adalah atas apresiasi pasar, atau malah pasar merasa mual sama token tersebut, ya dia akan turun dengan sendirinya. Atau panik. Jangan lupa panik. Iya. Saya baru mau bilang, apakah mungkin panik juga menjadi penyebab karena ada berita-berita yang mempengaruhi atau news berpengaruh juga? Ini berpengaruh nggak kira-kira terhadap harga kripto yang turun? Sangat. Karena kripto ini internasional, buka 24 jam sehari pasarnya dan 7 hari dalam seminggu. Maka setiap influence buruk terhadap kripto, misal contohnya ya, ada exchange besar yang kena hack, ya. Wah, ini panik. Orang jual. Gitu. Ternyata ada sesuatu glitch dalam AAU gitu. Itu udah jadi jual gitu. Itu ada. Atau kayak misalnya baru saja diregulasi sebuah negara menerima Bitcoin sebagai cadangan asetnya. Wah, bagus gitu. Jadi akan banyak faktor emosi. Faktor emosi itu banyak yang bermain di sini. Oke, ternyata nggak cuma trading juga ya. Ternyata main kripto tuh bahasanya juga berpengaruh terhadap emosi juga psikologis dari para pemainnya sendiri ya, Mas. Kalau sesuatu udah ada harganya, itu pasti ada yang spekulasi, ada yang jago dagang di dalam, ada orang yang invest. Kita harus pintar mau menempatkan diri apa, dan kalau kita tidak ngerti ini makhluknya apa, Anda akan bermasalah dan bulan-bulanan karena ngikutin kata Ryan, kata Mas Daryl, kata Mbak Ola, kata Mbak Uli, semua diikutin.
Ya udah, kita ikutin iklan dulu deh. Siap. Break sebentar ya. Kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Tetap bersama kami. Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert, kita lagi bicarain satu hal yang ngetren ya. Jadi kalau misalnya udah coba bergabung dengan kripto itu kayaknya udah wah gimana gitu. Sehingga ini menjadi sebuah concern yang harus kita bahas. Apalagi mungkin ini juga menjadi sebuah bagian resolusi Anda di tahun depan 2021. Kita nggak tahu ya Mas Ryan ya, apa sih resolusinya Anda? Investasi di bidang saham oke. Kemudian juga di emas oke. Di instrumen investasi lainnya di properti juga oke. Pokoknya di semua hal yang dibahas di program Smart Market Insight udah diinvestasikan, tinggal kripto misalnya loh ya. Siap. Tapi nggak ada salahnya juga kita tidak mendiskreditkan atau menyalahartikan tentang kehadiran kripto di dunia bahkan di Indonesia. Ada banyak hal kok yang perlu Anda pahami. Jangan hanya Anda tergiur dengan cuannya yang sangat luar biasa, tetapi juga banyak faktor yang perlu Anda ketahui karena sekali lagi tema kita hari ini adalah kripto bisa turun drastis. Pahami faktornya. Nah, tadi udah 2 poin yang kita bahas tentang dampak dari news, kemudian juga keseimbangan power balancing of supply and demand itu juga menjadi salah satu faktor penurunan kripto drastis. Nah, kalau jumlah kuantitas dari aset kripto sendiri, apakah memang juga menjadi satu faktor kripto bisa jatuh drastis, Mas Ryan? Kuantitas nih maksudnya adalah jumlah populasi setiap koin ini berapa di dunia gitu ya Mas Daryl? Atau gimana? Nggak merata. Satu di antaranya seperti itulah ya. Selain itu? Rasa takut mungkin, fear factor and greed, psikologis. Oh ya oke lah. Mungkin dari jumlah dulu ya. Sebenarnya kripto itu kan ada banyak ya di dunia itu saat ini ada 8.000-an. Kalau based on coin market cap. Per detik ini kita bikin siaran ya, itu ada di poin 8.627. 8.627. Di mana ketika saya selesai menulis buku di bulan Juni, itu baru 6.000, Mas. Oke. Artinya ada penambahan jumlah populasi 2.000-an. Jadi padahal bukunya masih ini pre-order ya. Jadi buku saya kan ini buku yang mana nih? Buku kripto di saat ini nih ketika lagi siaran saya lagi rilis satu buku terbaru judul ke-21 bagaimana cara trading dan investing secara mudah di cryptocurrency. Tapi buku ini baru ada di Gramedia bulan Maret. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman dari Smart Listeners pingin untuk pre-order bisa coba untuk DM di Instagram, nanti saya akan kasih tahu caranya. Itu ada penambahan yang signifikan dari selama tahun 2021 saja. Nah, artinya harus hati-hati ya. Pertama dari satu sisi adalah semakin banyak itu kadang-kadang kita harus semakin selektif dalam memilih. Itu perlu menjadi catatan. Nah, jadi yang penting pertama adalah kalau saya selalu menyarankan tolong jangan cari koin-koin yang terlalu baru. Kenapa? Karena kita tidak bisa, apalagi kita adalah orang yang tidak mengerti di dunia IT dan juga dunia kripto sendiri. Maka nanti kita akan kenanya adalah kena rayuan marketing saja. Karena banyak kripto-kriptoan yang misalnya dia member got member, itu kan sudah mulai bingung ya, ini mau ngapain gitu. Itu kita harus hati-hati. Lalu kita jangan-jangan teknologinya yang dia usulkan tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi biasanya untuk yang pemula itu landscape awalnya mulailah dari koin-koin yang terkenal di dunia. Misalnya kita batasi dari koin yang paling rame diperdagangkan dan juga favorit di dunia berdasarkan peringkat. 10 besarnya misalnya ada Bitcoin, Ethereum, ada Binance, ada Tether, Solana, Cardano, USDC, XRP, Terra, dan Polkadot. Nah, jadi itu bisa dijadikan sebagai pintu gerbang awal. Nah, tapi saya sebenarnya di dalam siaran kali ini ya, saya mau coba cerita yang lebih jauh bahwa ada hal yang menarik bahwa walaupun Bitcoin dan teman-temannya kripto ini ada 8.000-an, sebenarnya jalan untuk mereka bisa sampai bisa kita beli atau bisa kita miliki, itu kan sebenarnya ada kripto, ada blockchain-nya ya, ada network-nya nih. Network-nya betul. Network-nya nih, ibaratnya kita kalau mau pergi dari Jakarta ke Surabaya, ya pasti ada pathway-nya kan, ada jalannya. Nah, network-nya ini itu sebenarnya di dunia belum terlalu banyak loh. Jadi daripada kita itu mencoba untuk belajar mencari koin dari 8.000-an ini, lebih baik kita juga harus ada lebih bagusnya mengerti bahwa cuma sedikit networknya nggak banyak, Mas Daryl. Misal
blockchain itu misalnya ada di Bitcoin Network. Bitcoin Network itu ya grupnya Bitcoin itu sendiri. Lalu yang juga terbesar adalah Ethereum. Nah, kalau Ethereum itu dikenal dengan ERC20. Ada juga yang menjadi anak dari Ethereum bikin network juga, namanya adalah Binance Smart Chain. BSC itu Binance ya. Nah, jadi dari network-network ini sebenarnya kita harus tahu kalau mau harganya naik itu di mana networknya adalah sedikit yang menggunakan network itu, ya akan lama juga bisa naik harganya. Dan kita juga harus hati-hati kalau semakin sedikit pengguna, berarti semakin sedikit yang uji coba. Makin sedikit yang uji coba, makin banyak errornya, kan gitu ya? Nah, jadi ketika jadi kalau kita bisa mencoba untuk melihat mulai sekarang juga harus sedikit naik level nih. Oh iya, saya disuruh beli Cardano ya, gitu ya. Cardano itu berjalannya di network apa ya? Jadi sudah one step ahead nih. Nanti kalau kita tanya begitu terus, lama-kelamaan kita jadi tahu, oh ternyata kok selalu ngomongnya ERC20 ya, gitu. Nah nanti kalau mau ketemu yang koin abal-abal, kita tanya. Ini koin jalannya di network apa? Di network apa ya? Ini di network jalan tol. Mana ada network jalan tol, ngaco kamu. Nah, ketahuan ini nggak benar. Iya. Begitu. Itu pentingnya edukasi sebetulnya Mas Ren. Oh iya, semua basicnya sebenarnya ya. Ini ada pendapat ya, tapi ini kalau sampai tidak berkenan, anggap ini sebagai jokes. Oke. Ngomongnya begini. Yang namanya uang itu sebenarnya akan bertambah ke orang yang lebih ngerti. Jadi sebenarnya proses mendapatkan uang itu adalah mentransfer dari orang yang lebih tidak ngerti ke tempat orang yang lebih ngerti. Dari kantong yang nggak ngerti ke kantong yang lebih ngerti. Jadi bila Anda ilmunya makin kurang, pasti Anda akan lebih banyak transfer uang daripada nerima uang yang transfer ke Anda. Yes. Nggak berkenan, jadikan itu jokes ya. Karena basically-nya uang itu bukan segalanya Mas Ren ya. Betul. Tapi mempermudah segalanya. Itu dia. Okay. Baik. 2 menit sebelum break kita ke WhatsApp dulu. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya coba ini ada Pak mana tadi? Oh, Ibu Tini di Jakarta Utara. Sebetulnya kalau bicara masalah kripto, apakah faktor psikologis seperti greedy yang ditanyakan Mas Daryl tadi itu total berpengaruh juga Mas Ryan? Selain dari bentuk edukasi yang seringkali kita harus tahu. Oh ya gampang sekarang deh, pertanyaannya gini deh, kita udah beli koin, tiba-tiba turun 30%, apa yang terjadi? Takut nggak? Takut dong. Nah ya udah, berarti pengaruh. Oke, simpelnya kayak gitu ya. Terus kalau udah 30% panik, putusnya beli apa jual? Jual. Nah, itu nggak tahu. Bisa jadi beli lagi loh. Kalau ternyata dia bilang loh, ya memang saya tahu kok. Ini memang teknologinya bagus. Saya lihat ini outlooknya 5 tahun. So saya beli lagi. Gimana? Apa yang mempengaruhi orang bisa beli lagi Mas Ryan? Trust kah atau apa? Karena kita melihat bahwa gini, 15% turun di dunia kripto itu tuh slowly but sure biasa aja, cuek bebek bos. Kalau iya itu rahasia umum. Jadi orang-orang yang beli kripto itu 15% itu rasa saham turun 2%. Sandwich people ya. Jadi ibaratnya begini, kayak orang itu biasa dipukul Mike Tyson, tiba-tiba dipukul sama kelas bulu ringan, ya dia bilang santai aja bos, nggak sakit gitu loh. Orang tiap hari dipukulnya Mike Tyson gitu. Jadi memang ada pain threshold yang berbeda. Nah, khawatirnya adalah akibat edukasi yang kurang dengan pengalaman dan bertanya yang minim, ketika dia turun 15%, dia berpikir seperti saham, kalau turun 2%, market bingung. Jadi salah kan, mengambil benchmarknya salah gitu. Jadi psikologi itu penting, tapi dibalik daripada psikologi yang penting itu adalah harus dengan edukasi yang benar, sehingga psikologinya berjalan ke tempat yang benar. Oke, baik. Break sebentar ya. Tanggung. Satu sesi terakhir kita masih akan jelang di program Smart Market Insight. Tetap bersama kami. Ya, sudah sampai di sesi terakhir ngobrol seru santai hari ini bersama dengan Mas Ryan Filbert di program Smart Market Insight. Kripto bisa turun drastis, pahami faktor-faktornya. Ini sudah dijabarkan secara detail ya tentang apa saja yang menyebabkan kripto itu bisa turun drastis. Tapi kita mau intermezzo sedikit Mas Ryan, bocorin dong tentang pre-order buku ya tadi yang sempat disampaikan, kan masih launch di bulan Maret ya. Jadi kalau smart listeners belum tahu bahwa saya ini menulis buku sudah buku ke-21.
Ya, syukur masih bisa diberikan kesempatan untuk ngejar target nulis buku ya. Dan ini buku 21 cryptocurrency. Buku ini sekarang lagi pre-order, Mas Daryl. Jadi buat smart listeners yang kepingin untuk pre-order, bisa menuju ke Instagram saya, Ryan Filbert, cari yang centang biru. Lalu DM saja. Nanti saya akan informasikan bagaimana cara pre-ordernya. Nah, di dalam buku tersebut, di buku bagaimana cara trading dan investasi cryptocurrency secara mudah dan sederhana, itu kita belajar dari dua aspek. Bagaimana cara melakukan trading yang baik dan benar di kripto. Yang kedua, bagaimana cara memilih koinnya atau pasangan koinnya yang tepat dalam dunia kripto ini bagi untuk trading. Dan kalau misalnya kita untuk investasi, bagaimana caranya kita memilih koin yang memiliki prospek. Karena kan kita akui 8.000 bagaimana mungkin kita apakah mungkin kita akan coba buka satu persatu websitenya, melihat white papernya akan sangat sulit. Nah, lalu yang terakhir adalah bagaimana caranya melakukan compounding dengan menggunakan koin. Karena di dalam dunia kripto itu kita memungkinkan untuk compounding dengan dua konsep ya, proof of work dan proof of stake. Yang akan saya jelaskan di dalam buku itu adalah staking itu sendiri. Jadi buat Anda yang mau berminat bisa join pre-ordernya. Kalau tidak, Anda nunggu di Gramedia, itu baru bulan Maret 2022. Anda tinggal DM ke Instagram saya, Ryan Filbert, cari yang centang biru. Nanti akan saya informasikan caranya. Untuk Mas, harga jualnya berapa Mas? Harganya 99.000. Nah, tapi kalau misalnya Anda mau ambil yang pre-order, kita ada satu penawaran yang bagus. Anda dapat bukunya 3, jadi langsung dapat buku ke-19, ke-20, 21, ditambah besok jam 8 malam, saya ada webinar khusus bagi yang pre-order buku. Itu dengan harga 220.000, tapi dapat 3 buku, dan dapat webinar untuk cryptocurrency besok di jam 8 malam. Jam 8 malam pastinya ya? Yes. Oke, Zoom meeting? Bentuknya seperti Zoom, tapi kita pakainya Google Live, tapi yang unlisted. Baik. Jadi silakan untuk Anda semua bisa langsung DM di Instagramnya Mas Ryan Filbert. Buat yang belum follow Instagramnya Mas? Ryan Filbert, RYANFILBERT, cari yang centang biru. Centang biru. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Smart FM pastinya ya. Siap. Oke, Mas Ryan, ini ada satu pertanyaan yang harus kita bahas karena waktunya udah tinggal 7 menit ke depan lagi. Siap. Tadi saya coba pilihkan mana. Oh, banyak nih. Wah, utang nih berarti. Siap. Enggak, atau nih yang relevan dengan pertanyaan dengan tema kita. Pak Lutfi mengatakan begini, Mas Ryan, apakah Bitcoin ini juga terpengaruh dari kebijakan tapering yang membuat kebanyakan investor itu memutuskan untuk melepaskan aset berisiko dari mulai saham dan juga aset kripto, karena the Fed akan mulai mengurangi pembelian aset atau tapering demi menarik kembali sejumlah besar bantuan yang telah disalurkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Oke, gimana Mas Ryan? Ini faktor penyebab atau bukan sebetulnya? Pasti, karena ketika uang ditarik balik, maka kan orang-orang yang tadinya uangnya sekolah, ya kan, sekolah dan bekerja, ini kan kembali lagi kan. Jadi secara otomatis kan dia akan mencairkan aset-asetnya mereka kan, dan untuk dikembalikan. Misalnya saya punya uang nih minjem ke bank 100 juta, lagi dipakai untuk investasi, untuk beli saham, nama beli kripto. Tiba-tiba bilangnya, udah balikin. Saya perpanjang, nggak boleh, kamu mesti balikin. Ya udah, berarti kan saya cairin. Nah kalau itu terjadi dalam keadaan yang masif kan secara otomatis akan terjadi penurunan. Berarti ada hubungannya nggak kira-kira Mas Ryan? Kalau misalnya loh ya, sorry if I'm wrong ya, kalau Bitcoin itu ternyata dianggap sebagai kompetitor sistem perbankan dunia. Iya pasti. Harga Bitcoin itu bisa turun drastis? Memang secara tidak langsung, Bitcoin itu datang, Bitcoin doang ya, Bitcoin loh ya, jangan yang lain ya. Bitcoin itu memang secara, bila kita melihat dari proposal pembentukannya Bitcoin yang ditulis oleh Satoshi, itu tertulis bahwa dia ini mau menjadi solusi transaksi keuangan. Secara otomatis sebenarnya Bitcoin itu membuat antar negara itu menjadi tanpa border loh. Dan negara tidak bisa membatasi peredaran jumlah uang yang ada di dalam negaranya karena semua berjalan secara desentralisasi. Negara tidak bisa dengan gampang cetak uang. Kenapa? Bitcoin tidak bisa dicetak. Jumlahnya akan selalu tetap dan tertentu. Secara otomatis negara kehilangan kontrol terhadap transaksi keuangan yang ada di dalam negaranya. Dan secara tidak langsung ya negara tidak suka kalau tidak bisa ngatur masyarakatnya kan. Ya, betul. Membuat secara tidak langsung miskin orang-orang itu kan dengan cara potong aja nilai mata uang. Misalnya dilakukan sendering. Sendering itu kan memiskinkan masyarakatnya kan dengan dilakukan sendering akibat tingginya kenaikan harga barang-barang atau inflasi kan.
Jadi memang betul. Jadi secara tidak langsung Bitcoin ini menjadi jembatan yang revolusioner, langsung berhadapan dengan seluruh industri keuangan dan sistem keuangan yang ada di dunia, menyatakan bahwa hey, kamu itu metode kamu transaksi sakit. Mari kita kembali ke metode transaksi zaman dulu yang menggunakan emas. Tapi kan tenteng emas susah. Saya kasih emas baru, namanya adalah emas digital, yaitu adalah Bitcoin itu sendiri. Makanya bagi sebagian orang yang mempelajari kripto, Bitcoin itu dikenal sebagai Gold 2.0. Oh, yang tadi disampaikan di awal ya. Betul. Oke, baik Mas Ryan. Ini kan sebelum kita ambil konklusi, apalagi kira-kira insight yang mau disampaikan tentang kripto bisa turun dan pahami faktor-faktornya. Silakan Mas Ryan. Pertama begini ya, jangan kita itu langsung ngeblok diri sendiri ya, ngelihat suatu teknologi. Saya ingat banget ya, waktu tahun berapa itu lagi ramenya BlackBerry Messenger. Semua orang pakai BBM. Dan tiba-tiba hadir satu teknologi yang nggak penting yang disebut dengan WhatsApp. Pada hari itu jadi ejekan. Ih, ngapain ya orang kok nggak mungkin lah pakai, orang lagi gampang pakai PIN cuma 5 digit orang bisa ingat. Tapi pada hari ini mana BBM? Nggak ada. Gitu. Dan pada waktu diciptakannya nggak bagus. Orang buat ngirim pesan aja suka nggak masuk gitu. Nah, itu juga terjadi. Itulah teknologi. Dan teknologi itu bisa mendisrupt dalam hitungan tahun dan cepat sekali loh. Hati-hati kalau Anda tiba-tiba, oh enggak lah, saya mah nggak lihat Bitcoin. Dan ternyata benar teknologi ini tiba-tiba diadop oleh seluruh negara. Dan kita suka tidak suka beberapa perbankan-perbankan besar dan industri finansial besar di dunia mulai investasi di blockchain. Dan Anda kelewatan, Anda bisa batal jadi orang kaya baru loh di kemudian hari. Kayak jadi sultan Bang ya. Batal jadi sultan loh, dan terbukti loh, murid saya itu 4 tahun yang lalu ketemu saya itu beberapa. Itu mulai dengan uang yang sangat kecil. Dan tiba-tiba maksa sekali untuk ketemu saya di 2021. Dia cuma mau bilang gini, Mas Ryan, saya mau terima kasih. Kenapa? Karena beberapa teman-teman saya ini sekarang kita sudah megang uang kepala nolnya 9. Karena saya belajar pada hari itu dan saya nggak menentang untuk belajar. Nggak usah menerima deh. Nggak akan nentang kan belum tentu nerima tuh. Dan nggak perlu gila-gilaan juga dong. Misalnya kita tahu Bitcoin menghasilkan uang 1 jadi 100. Lah, Anda punya uang 100, Anda masukin 100 ke Bitcoin, itu namanya orang ngawur. Gitu loh. Gitu aja. Oke. Sesimpel itu sebenarnya. Yes. Mas, ini kan edisi penghujung tahun ya. Kita ketemu lagi nanti di tahun depan nih, 2022. Boleh nggak secara pribadi, mewakili Smart FM, saya juga memberikan kesempatan Mas Ryan, apa sih insight yang mau Mas Ryan sampaikan sebagai sebuah bagian dari resolusi? Karena saya yakin banyak orang pada di luar sana yang punya resolusi berhubungan dengan finansial di tahun depan. Nah, apa yang mau Mas Ryan sampaikan? Ya, baik. Kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan kita selama 2021. Saya benar-benar merasa senang bisa menemani Anda semua dan juga menjadi bagian dari Smart FM. Yang terkait dengan keuangan, Anda coba belajar ulang di 2021 dan 2020. Ternyata ekuitas permodalan di dunia sepanjang 2 tahun ini meningkat 2 kali lipat. Artinya ada uang yang diinvestasikan jauh lebih banyak. Apakah Anda bagian orang yang ikut berinvestasi atau Anda yang bagian mencabut uang karena Anda butuh uang? Kalau ternyata Anda bagian yang mencabut uang, nggak apa-apa. Berarti Anda memperbaiki kembali struktur fondasi keuangan Anda. Tapi kalau Anda yang sudah masuk, ya we'll see apakah di kemudian hari kita bisa berbuah yang baik atas investasi yang sudah kita lakukan. Tapi kalau Anda yang belum mengambil keputusan, coba deh kita kembali merenung. Mumpung belum 2022, mungkin Anda mesti berpikir bahwa setiap krisis menghasilkan pemenang yang baru. Anda jadi bagian pemenang atau loser yang baru, atau Anda menjadi orang yang coba waktu itu saya ambil keputusan. Ya coba terus, nggak pernah berhasil. Oke. Mas Ryan Filbert, terima kasih banyak waktunya. Nggak kerasa ada setahun ya kita memberikan banyak edukasi kepada smart listeners. Semoga banyak yang nyangkut ya untuk menjadi sebuah pemahaman, kemudian juga diaktualisasikan dalam bentuk action di tahun 2022 agar semua pembelajaran atau insight yang disampaikan seminggu sekali ini nyangkut dan menjadi modal untuk belajar menjadi satu hal yang bisa dijadikan sebagai sebuah batu loncatan punya resolusi keuangan lebih baik di tahun depan. Salam buat keluarga Mas Ryan dan salam buat semua teman-teman dan sukses terus untuk karirnya. Jangan lupa tetap memberikan kontribusi, yaitu nyetak buku dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan misalnya, agar itu bagian dari hal
yang mewakili Mas saya Filbert dalam hal pembelajaran. Terima kasih Smart Teachers. Waktu dan kebersamaan Anda, kita akan sambung lagi perbincangan dengan tema dan pembahasan berbeda di tahun depan, 2022. Saya Daryl Adam, pamit undur diri. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.